Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa ya kalau misalnya kalian lihat bendera putih di Jawa, itu artinya ada orang yang meninggal, ya, at least berduka lah. Kenapa kita bisa memahami hal seperti itu? Terus kenapa kalau kita lihat bendera putih ya pas perang, itu artinya lawan kita ingin menyerah ya atau bernegosiasi gencatan senjata dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa dua bendera ini dengan warna yang sama menghasilkan makna yang berbeda? Terus kalau misalnya kamu lagi presentasi, ada orang yang kayak gini di belakang ya, di audience, dia kayak gini, artinya presentasi kamu berjalan dengan baik. Ya bagus lah ya presentasi kamu. Nah, tapi kalau kamu lagi bawa mobil, terus ada orang yang begini di samping jalan, artinya orang itu justru minta tumpangan, bukan artinya kamu berkendara dengan baik. Ya. Jadi, kenapa sih ada tanda yang sama seperti ini tapi menimbulkan makna yang berbeda? Begitu juga dengan warna bendera yang tadi. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam video ini. Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang studi tentang tanda atau semiotika. Jadi tanda-tanda yang udah kita bahas tadi itu adalah bagian dari kajian semiotika, dan kajian ini sampai sekarang sangat menarik perhatian banyak peneliti-peneliti ya di kampus-kampus. Kalau kamu udah jadi mahasiswa, ya nanti kamu bakal lihat jurnal-jurnal, skripsi, tesis yang banyak menggunakan studi semiotika. Nah, jadi pada dasarnya semiotika ini adalah studi tentang tanda ya. Bagaimana kita memahami suatu tanda. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kayak gini artinya apa, terus kalau misalnya ada yang gini artinya apa, terus di dalam konteks apa. Karena makna itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana konvensi yang berlaku di masyarakat itu. Jadi ya semuanya akan berbeda-beda. Kalau misalnya orang nunjuk kayak gini, nunjuk, tapi kalau di Jawa biar sopan, nunjuknya kayak gini. Kayak gini ya. Ya, kayak gitu. Jadi ada tanda-tanda yang berlaku secara berbeda di setiap tempat, dan itu harus kita pahami secara bersama supaya interaksi kita sebagai makhluk sosial ya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini pentingnya ilmu semiotika. Dan di sisi lain, kenapa hal-hal itu bisa dipahami secara demikian ya? Kenapa ini artinya bagus, ini artinya nggak bagus? Terus kalau lampu merah artinya berhenti, kalau lampu kuning artinya ngebut. Maksudnya hati-hati. Terus kalau lampu hijau artinya kamu boleh jalan. Nah, kenapa hal-hal itu bisa kita pahami? Nah, jadi manusia itu sebagai makhluk yang memiliki akal budi ya. Jadi manusia harus memberikan makna kepada tanda-tanda itu supaya manusia sesama manusia bisa melakukan komunikasi berdasarkan tanda-tanda yang sudah disepakati atau konvensi lah ya, konvensi yang berlaku di sosial masyarakat itu. Nah, misalnya seperti menunjuk tadi, kalau nunjuk kayak gini mungkin akan lebih sopan dengan begini di Jawa dan yang lain sebagainya ya. Jadi semiotika itu adalah ilmu-ilmu tentang tanda, dan tanda itu dimaknai oleh manusia agar manusia dengan manusia yang lain bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian semiotika ini juga sebenarnya udah dikembangkan dari abad ke-17. Mungkin teman-teman tahu John Locke. Nah, dia adalah orang pertama yang mengemukakan tentang tanda ya, walaupun belum secara spesifik pada saat itu. Kemudian berkembang lagi pada abad ke-19 dan sampai pada abad 20. Mungkin teman-teman udah tahu siapa Saussure dan juga Peirce ya. Nah, keduanya adalah tokoh-tokoh semiotis yang cukup berkontribusi dalam studi ini. Jadi walaupun mereka memiliki kontribusi yang sama di dalam studi semiotik, tapi Saussure dan juga Peirce itu memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana cara tanda itu bekerja dan apa fungsi tanda. Nah, kalau di Eropa, di tempatnya Saussure, dia mengembangkan konsep diadik tentang penanda dan juga petanda ya, signifiant dan juga signifié dalam bahasa Prancis. Dan studinya ini sangat berkaitan erat dengan studi bahasa ya, bagaimana kita bisa memahami bahasa itu sebagai kesatuan yang utuh ya. Misalnya nih kalau kita lihat meja, kenapa meja itu kita kasih nama meja? Ya, motor kita kasih nama motor ya.
Nah, itulah yang menjadi landasan dari cara berpikir semiologi sosial ya, tentang penanda dan juga petanda. Nah, penanda ini adalah citra akustis ya, tentang bunyi. Bagaimana misalnya kata meja itu tersusun ya. Kalian akan dengar kata M, kata E, kata J, kata A. Ketika dijadikan satu, maka kalian sebut ini sebagai meja. Kemudian petanda. Petanda itu adalah sebuah konsep yang ada di dalam kognisi manusia. Jadi ketika kita mendengar kata meja, nah otak kita itu udah langsung memproses kata itu, melakukan proses pemaknaan pada kognisi manusia. Jadi kita memikirkan ketika mendengar kata meja itu, oh berarti ini adalah benda yang berkaki 4, umumnya berbentuk kotak ya, atau persegi panjang. Terus biasanya di atas meja itu bisa ditaruh vas, bisa taruh laptop, buku, dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah proses yang terjadi ketika kita menghubungkan penanda dan petanda. Nah, jadi itu adalah semiologi sosial. Kemudian di sisi lain, di Amerika, di benua yang lain, ada ide tentang semiotika ya. Peirce itu menyebutnya dengan semiotika, dan semiotika ini mengkaji tentang tanda-tanda. Nah, proses dari pemaknaan itu oleh Peirce disebut dengan semiosis ya. Jadi Peirce ini lebih mengembangkan konsep triadik ya. Kalau misalnya tadi Saussure itu diadik, penanda dan petanda. Nah, kalau Peirce dia mengembangkan tentang konsep triadik ya, tentang representamen, objek, dan juga interpretan. Nah, semuanya ini saling berhubungan. Kalau misalnya tadi Saussure itu melihat sesuatu yang ada di dalam sifat kebahasaan, nah, Peirce itu melihat bahwa sesuatu itu harus punya wujud nyata di dalam sosial masyarakat ya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat meja di konsep Saussure ya, ada bunyi meja, terus bagaimana konsep meja itu di dalam kognisi manusia. Nah, kalau ide Peirce itu menunjukkan bahwa meja itu ya harus ada bentuk fisiknya. Kayak gimana sih fisiknya di dunia nyata ini ya. Jadi bukan cuma bunyi dan juga kata-kata aja, tapi dia harus punya bentuk fisik di dalam kehidupan ini. Jadi kamu bisa melihat, oh wujud meja tuh kayak gini, wujud meja tuh kayak gini ya. Jadi nggak cuma konsep aja. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang semiotika ya, atau semiologi, konsep ini lebih banyak dikembangkan di Prancis ya pada saat itu. Tokoh-tokohnya ada banyak ya. Mungkin seperti yang udah kamu ketahui juga tadi, Ferdinand de Saussure. Kemudian ada muridnya juga, yaitu Roland Barthes ya. Dia menyesuaikan lagi konsep yang udah dibuat oleh Saussure tentang makna denotatif, kemudian konotatif, dan juga mitos ya, bahwa makna-makna itu memiliki ideologi tertentu ya. Jadi setiap orang memiliki pemaknaannya berbeda ketika makna itu atau tanda itu digunakan di kelompok masyarakat yang berbeda. Kemudian ada Jacques Derrida juga, lalu ada Jacques Lacan, terus ada Levi Strauss. Mungkin teman-teman juga udah tahu yang belajar tentang antropologi. Terus ada Julia Kristeva dan juga Michel Foucault. Ya, jadi lebih banyak dikembangkan di Eropa mengenai studi semiologi. Oke, jadi kayak gitu aja untuk di video kali ini. Cuma pengenalan aja apa sih itu semiotika, semiologi, terus studi tentang tanda, supaya aku bisa nganterin teman-teman ke video yang lainnya lagi. Nanti mungkin akan aku bahas satu persatu tentang semiologi Saussure misalnya, semiologi Roland Barthes, atau semiotika Peirce, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi makasih banyak udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa.